Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya pengacara Icang yang akan mengulas dan membahas soal edukasi hukum. Kali ini saya akan membahas soal yang baru-baru ini viral, yaitu mengenai heboh mahar 3 miliar. Sebetulnya saya juga mau membahas soal karena minggu-minggu ini kita rasanya bagi pecinta sepak bola dihadapkan dengan ujian, kita diuji kurang semangat karena kegagalan timnas Indonesia yang seharusnya jika dapat melewati fase round 4, yaitu ketika menghadapi Arab Saudi maupun Irak, mimpi kita akhirnya menjadi kenyataan dan lolos ke babak selanjutnya. Nah, mungkin kita tahu Coach Patrick menyimpan strategi, juga Coach Patrick menyimpannya terlalu lama dan akhirnya lupa disimpan di mana. Nah, akhirnya ya sudah, kita tidak bisa membahas karena saya juga bukan pengamat sepak bola. Maka yang akan saya bahas adalah mengenai edukasi hukum soal bagaimana apabila terjadi pembatalan perkawinan seperti yang viral baru-baru ini, bagaimana langkahnya. Nah, di sini banyak desas-desus yang mengatakan di pihak mempelai melakukan dugaan di mana cek tersebut adalah cek yang bodong dan sebagainya. Banyak yang meminta saya untuk membahas soal ini, baik di direct message maupun rekan-rekan yang memperhatikan kasus ini. Nah, memang saya tidak mau secara detail mengomentari hal yang belum ada permasalahan hukumnya, seperti ada pihak yang merasa dirugikan atau sudah melaporkan, baik ternyata cek itu ternyata bodong atau ternyata perkawinan tersebut sebetulnya tidak sah dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas soal pembatalan perkawinan. Nah, apabila hal yang sudah terjadi terkait sudah akad, ijab kabul yang dimana di situ disebutkan mahar yang senilai 3 miliar, ijab kabul tersebut, pengucapan mengenai pemberian mahar itu dianggap sah ketika penghulu menyatakan bahwasanya menyerahkan seperangkat alat sholat maupun cek berupa dengan nominal 3 miliar rupiah yang dikatakan itu tunai. Nah, tapi ini yang saya sayangkan, seharusnya dari pihak mempelai perempuan ketika penyebutan angka 3 miliar diserahkan secara tunai, ya seharusnya cek itu dicairkan terlebih dahulu ketika pemberian 3 miliar itu secara nyata terwujud ada bentuknya. Nah, memang saya dalam hal ini tidak mau mengomentari soal ini ada dugaan penipuan atau tidak, karena belum ada pihak yang merasa dirugikan, baik mempelai suami maupun pihak mempelai istri. Nah, pembatalan perkawinan pernah saya bahas waktu tahun 2022 mengenai tentang perkawinan yang baru saja dilakukan ternyata mempelainya kabur. Nah, tapi di sini mengenai sudah terjadi ada ijab kabul, maharnya 3 miliar. Nah, bagaimanakah, apakah bisa dilakukan pembatalan perkawinan? Alasan pembatalan perkawinan harus memenuhi 5 syarat, yaitu 1, perkawinan tidak memenuhi syarat sah, ya seperti halnya tidak ada saksi, tidak ada wali nikah, tidak ada pejabat berwenang seperti penghulu. Nah, itu yang ke-1. Dan yang kedua adalah ada ancaman atau paksaan. Nah, salah satu pihak menikah di bawah ancaman yang melanggar hukum. Jadi salah satu pasangan diancam kalau tidak mau menikah akan
diancam seperti apa, yang dimana itu adalah melanggar hukum dan melanggar syariat. Dan yang ketiga adalah penipuan atau salah sangka. Nah, di sini jika ini saya tidak mau melompat atau melebihi aparat penegak hukum atau bertindak menghakimi, ternyata yang viral itu adanya dugaan tindakan penipuan. Ini saya membahas soal secara umum. Jadi bukan yang dimaksud dari soal yang viral baru-baru ini. Misalnya perkawinan tersebut didasari adanya salah satu pihak melakukan penipuan. Pasangan tersebut masih terikat dengan perkawinan yang lain. Dia mengaku sebagai statusnya adalah duda. Nah, atau ya itu tadi, ketika memberikan mahar ternyata uangnya awalnya dikatakan tunai, ijab kabul, ternyata tidak ada uangnya. Nah, ini yang dikatakan ada indikasi penipuan. Dan juga terkait dengan surat-surat atau identitas resmi dari pasangan tersebut, ternyata dia melakukan penipuan, di mana dia mengaku sebagai orang lain yang sebenarnya namanya Tono, ternyata dia namanya Tony. Nah, itu termasuk adalah penipuan identitas, yang dimana tujuannya adalah untuk dia ingin menikah dengan perempuan lain. Dan yang keempat, salah satu pihak terikat perkawinan lain. Nah, ini ada indikasi yang tadi penipuan, namun ternyata ketika perkawinan berlangsung ada pihak lain yang keberatan. Misalnya istri sah dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ternyata keberatan. Si istri ini mengaku bahwasanya belum ada proses perceraian yang secara resmi yang diputuskan oleh pihak pengadilan. Maka hal tersebut dapat dibatalkan karena salah satu pihak terikat oleh perkawinan yang lain. Dan kelima yang terakhir, perkawinan tanpa izin yang seharusnya. Jadi perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin, dan orang yang seharusnya memberi izin itu seperti orang tua, atau kecuali yang mereka kemudian menyetujuinya, atau memaksakan perkawinan yang seharusnya di usia pasangan tersebut masih di bawah umur atau harusnya dispensasi kawin, ternyata pihak pasangan yang lain memaksakan kehendak dengan menikah dengan pasangan yang masih di bawah umur, yang seharusnya secara hukum harus melalui tahap dispensasi perkawinan. Nah, itu tadi mengenai case yang saya bahas. Nah, reaksi saya mengenai case ini. Namun yang terjadi, kita tidak tahu nanti perkembangannya seperti apa. Sebagai konsultan hukum, sebagai lawyer harus imbang, check and balance. Jangan sampai kita termakan oleh berita hoax yang dimana di viral itu ada yang mengatakan bahwasanya salah satu pasangan mempelai ini ternyata setelah menikah kabur dan sebagainya. Nah, kita kan belum tahu seperti apa perkembangannya. Namun yang dikatakan dalam pembatalan perkawinan adalah itu bisa terjadi, ya itu tadi, jika 5 syarat itu terpenuhi. Apabila sudah terjadi ijab kabul dan buku nikah ini sudah diserahkan ke pihak mempelai, ya salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan perceraian pada salah satu pihak. Pada surat edaran Mahkamah Agung, kita tahu harus melampaui 6 bulan, yang dimana syarat mengajukan gugatan perceraian. Sekian pembahasan dari saya. Tunggu pembahasan edukasi hukum selanjutnya di konten pengacara Icang, konten edukasi hukum. Yang mau konsultasi monggo bisa ke direct message di akun saya pengacara Icang, di Instagram, di TikTok, maupun di channel YouTube saya pengacara Icang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.